Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsional dan komplement. Fungsional adalah sistem game yang akan dibuat sampai pada titik di mana seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang game dan dapat memainkan game tersebut dengan mudah. Bukan berarti pengguna game tidak akan mengalami masalah atau akan mendapatkan pengalaman bermain game yang sangat menyenangkan atau memuaskan, tetapi itu menandakan bahwa mereka berinteraksi dengan game tanpa perlu bantuan. Komplement yaitu kelengkapan elemen-elemen dalam game yang berupa elemen formal dan elemen dramatis. Elemen-elemen dalam membuat game adalah storyline, yaitu jalan cerita dari sebuah game. Selanjutnya gameplay, yaitu cara sebuah gamer untuk berinteraksi dengan game tersebut. Karakter adalah tokoh-tokoh dalam game yang berpengaruh dalam pembuatan game. Grafik, tingkatan grafis yang sangat detail. Typewriter, yaitu penulisan kata-kata dalam game. Programmer, orang yang membuat program untuk kebutuhan tertentu. Koordinator, yaitu orang yang mengawasi kerja pembuat game. Selanjutnya yaitu balance. Game balance adalah sebuah konsep tentang mengatur kekuatan berbagai aspek dalam sebuah game. Aspek-aspek ini bisa sederhana atau rumit tergantung dari jenis game yang dibahas. Menyeimbangkan game adalah proses memastikan game memenuhi tujuan yang telah kita tetapkan. Dengan kata lain, elemen-elemennya yang ada pada game tersebut bekerja dengan baik tanpa perlu adanya hal yang tidak diinginkan. Pada dasarnya, sebuah game disebut balance atau seimbang bila menawarkan banyak pilihan dengan kekuatan yang setara dan masuk akal. Misal, balance dalam game Hill Climb Racing 2. Seperti foto di atas, ada beberapa mobil yang masing-masing memiliki fitur yang berbeda, misalnya peningkatan kecepatan sementara dan lain-lain, di mana pemain dapat membelinya jika memiliki koin yang cukup, sehingga pemain dapat lebih cepat dalam berkendara, kemudian dapat memperoleh koin yang lebih banyak. Selanjutnya yaitu fun dan accessibilities. Fun merupakan suatu unsur yang terdapat dalam sebuah game yang dapat diperoleh atau dirasakan oleh seorang player ketika berhasil menyelesaikan suatu tantangan atau misi tertentu. Kemudian accessibilities mengacu pada keteraksesan dari video game. Aspek terakhir untuk menyempurnakan game kita adalah memastikan game dapat diakses oleh pemain yang dituju. Semisal adanya pengaturan yang tidak terlalu rumit seperti kontrol karakter yang mudah dan visualisasi yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Rahman. Saya dari Prodi Informatika NIM 18108020025. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang studi kasus dengan judul game yang kami ambil, yaitu game Genshin Impact, untuk menjadi studi kasus kami. Berikut merupakan profil dari game Genshin Impact itu sendiri. Di sini nama gamenya yaitu Genshin Impact, pengembangnya yaitu miHoYo, penerbitnya miHoYo. Engine game yang digunakan adalah Unity, platform yang
di rekomendasi adalah Microsoft Windows, PlayStation 4, Android, iOS, Nintendo Switch, dan PlayStation 5. Untuk genrenya yaitu action dan role playing. Mode permainannya bisa dimainkan single player ataupun multiplayer. Genshin Impact adalah game open world yang dikembangkan oleh pengembang game asal negeri China yaitu MiHoYo ya. Game ini tersedia secara gratis dan menerapkan sistem gacha di dalamnya. Game ini juga hanya bisa dimainkan secara online saja dengan fitur mode multiplayer yang memungkinkan para player untuk bermain dengan maksimal 4 orang sekaligus. Langsung kita bahas ke aspek-aspeknya ya. Untuk aspek functionalities dari game Genshin Impact bisa kita lihat dari cara developer memberikan fitur tutorial dalam gamenya. Untuk contohnya yaitu saat menjalankan event baru ya. Biasanya kalau di dalam game Genshin Impact saat kita ada event baru, para developer akan memberikan tutorial atau penjelasan dahulu dari event baru tersebut. Jadi yang nantinya diharapkan para player bisa mengerti tentang mekanisme dari event baru tersebut. Selanjutnya yaitu saat ada peluncuran karakter baru. Nah, di setiap ada peluncuran karakter baru, biasanya MiHoYo ini memberikan sebuah fitur yaitu trial karakter. Jadi kita bisa mencoba karakter baru tersebut. Jadi kita bisa lebih memahami tentang kelebihan dan kekurangan dari karakter baru tersebut. Kemudian untuk dari developer memberikan fitur yaitu dari dialog dengan para NPC. Para NPC kadang-kadang di dalam gamenya memberikan sebuah clue, sebuah tutorial ya, pemahaman tentang gamenya. Jadi kalau saat kita berkomunikasi dengan para NPC, orang NPC-nya itu memberi pemahaman tentang game yang kita mainkan saat ini. Kemudian dari map atau peta wilayah, menurut saya ini dari map dan peta wilayah ini cukup membantu ya dalam kita memahami, para player baru memahami tentang dunia dari game Genshin Impact ini. Di mapnya juga ada tanda-tanda seperti teleport, ada nama wilayah, dan ada nama-nama tempat tertentu. Jadi kita bisa lebih memahami game tersebut. Selanjutnya berikut merupakan contoh dari fungsionalitas ya. Ini gambar dari event Theater Mechanicus. Jadi kita sebelum memainkan game event Theater Mechanicus ini, pengembang memberikan beberapa tutorial untuk player untuk bisa memahami tentang mekanisme Theater Mechanicus ini. Untuk yang sebelah kiri yaitu fitur coba karakter. Nah, itu yang fitur saya jelaskan tadi tentang fitur coba karakter. Dan yang kanan adalah map atau peta wilayah. Bisa dilihat terdapat beberapa penjelasan tentang gamenya. Misal ada nama daerahnya seperti Whisper Woods, Mondstadt, Cedar Lake, dan ada banyak legenda-legenda di sini yang bisa kita tambahkan nantinya di gamenya. Kemudian dari aspek completeness, sendiri bisa kita lihat dari berbagai unsur yang dimiliki oleh game Genshin Impact ini. Diantaranya game Genshin Impact ini memiliki story, kemudian grafik dan gameplay, dan banyak sekali unsur-unsur yang dimiliki dari game Genshin Impact ini. Kemudian dari aspek balance, terdapat beberapa aspek balance pada game Genshin ini. Contohnya ini bukan semuanya, hanya beberapa contoh saja yang bisa saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah penyeimbangan antara level karakter dan level dunia. Jadi dalam game Genshin Impact ini ada fitur yang namanya itu level dunia. Jadi saat kita level karakter kita sudah tinggi, misal level karakter kita 40, nanti ada saatnya kita menerima
quest, yaitu quest level dunia, yaitu quest kesetaraan ya. Jadi misal kita level 40, jadi musuh yang kita hadapi juga level 40, jadi ada keseimbangan dari game tersebut. Dan juga dalam game Genshin Impact ini juga pada saat level karakter kita kalau nggak salah 60, itu ada yang namanya downgrade level dunia, jadi kita bisa main ke level dunia yang lebih rendah, cuma untuk hadiahnya biasanya lebih sedikit daripada level dunia yang besar. Kemudian terdapat pilihan lain untuk player dalam melakukan gacha. Ini fitur yang cukup mengenyangkan bagi player free player ya. Jadi dalam game Genshin Impact ini kita untuk mendapatkan karakter premium dan weapon premium, kita tidak harus melakukan top up untuk mendapatkan karakter atau weapon premium tersebut. Kita bisa mendapatkannya bisa dari menabung primogem ya. Primogem tersendiri itu bisa kita dapatkan dari menyelesaikan event dan menyelesaikan quest-quest yang ada di gamenya. Kemudian ini berikut contoh dari aspek balance ya, yang di gambar sebelah kiri, yaitu penyimbangan level karakter dengan level dunia. Bisa kita lihat rank adventure 55 dengan level dunia 8. Kemudian yang kanan yaitu terdapat fitur upgrade karakter dan weapon. Ini bisa kita di sebelah kiri ini ya, ada fitur agents. Ini adalah fitur untuk bisa meningkatkan kemampuan dari weapon kita. Lanjut, dari aspek fun dalam game Genshin Impact, aspek fun bisa kita lihat dari berbagai hal. Misal saat kita mendapatkan karakter premium dalam gamenya, otomatis kita merasa senang karena mendapatkan karakter yang premium itu. Ada kesenangan tersendiri lah dalam saat kita menggacha. Kemudian saat terdapat update map atau wilayah baru. Ini seperti halnya kemarin yang saya rasakan saat update map Inazuma ya. Saya sangat excited sekali untuk menantikan map baru yaitu Inazuma kemarin. Soalnya apa? Soalnya kita bisa lebih menjelajahi map-map baru yang ada dalam gamenya, mekanisme-mekanisme baru, monster baru, dan cerita-cerita yang baru. Kemudian selanjutnya yaitu saat kita menjalankan quest-quest yang ada dalam gamenya. Dalam game Genshin Impact ini ada terdapat berbagai macam quest ya, yaitu quest dunia, quest story, dan quest arkon. Menurut saya tiap-tiap quest ini memiliki ketertarikan masing-masing, tapi saya lebih suka saat saya menjalankan quest arkon karena seru menurut saya. Kemudian aspek terakhir yaitu accessibility. Terdapat beberapa macam aspek accessibility dalam game Genshin Impact ini. Di antaranya adalah tersedianya berbagai macam platform untuk memainkannya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Genshin Impact ini bisa dimainkan dalam berbagai macam platform ya. Yang pertama yaitu PC, iOS, Android, PS4, PS5, dan Nintendo Switch. Untuk kita juga bisa bertemu dengan player yang berbeda platform ya. Jadi misal saya main di PC, saya mau main dengan teman saya yang main di Android, kita bisa bertemu untuk PC dan Android. Cuma kalau seperti PS4 dan PS5 saya belum tahu, saya belum pernah mencobanya. Tapi menurut kata teman saya tidak bisa kalau PS4 ke PC. Kemudian untuk aspek accessibility-nya yaitu pengaturan kontrol game yang simple. Game Genshin Impact ini menurut saya cara kita mengontrol sebuah karakter yang ada di dalam game Genshin Impact ini menurut saya cukup simpel ya, karena seperti halnya game open world pada umumnya, cara pengaturannya sama saja. Jadi menurut saya cukup bagus lah untuk pengaturan kontrolnya yang simple sekali. Baik, sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan dalam presentasinya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.